Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'am la'ibrah. Dan sesungguhnya bagi kalian wahai manusia ada pelajaran pada binatang ternak. Apa pelajarannya? Nusqikum mimma fi butunihi. Aku kasih minum kalian dari binatang ternak tadi. Min baini farsin wa damin. Aku keluarkan antara kotoran dan darah. Aku beri minum kalian. Apakah yang diberi minum itu? Apa jenisnya? Labanan khalisan. Susu yang murni. Sa'ighal lisyaribin. Sangat menyegarkan bagi orang-orang yang meminumnya. Inilah pelajaran tentang kudus ini. Bukankah kita ingin menjadi orang yang kudus? Mau? Kalau demikian pelajarannya adalah kita pelajari dari bagaimana Allah mengeluarkan susu yang murni yang keluarnya antara tempat keluarnya kotoran dan darah. Jawab pertanyaan saya. Pernahkah kita mendapatkan Allah memberikan susu yang bercampur dengan darah? Jawab pertanyaan saya. Pernahkah kita mendapatkan susu yang datang dari Allah itu bercampur dengan darah? Pernahkah kita mendapatkan susu yang Allah karuniakan kepada kita bercampur dengan kotoran? Allah tidak pernah memberikan kita susu yang bercampur dengan darah. Allah tidak pernah memberikan kita susu yang bercampur dengan kotoran. Lalu mengapa kita persembahkan amal kita? Kita campur dengan ria, iri, hati, tamak, rakus, dan sifat-sifat yang lain. Bagaimana mungkin kita mau suci? Kudus adalah ketika kita membersihkan amal-amal kita dari selain Allah. Kita tidak gila pujian. Kita tidak gila harta. Kita tidak gila jabatan. Kita justru tergila-gila dengan Allah. Subhanahu Asma'ul Husna. Pemirsa TV One dan jamaah Masjid Al-Mukarrabin yang dimuliakan Allah. Pernah tidak kita mendengarkan sebuah hadis yang sangat luar biasa? Ada 3 orang yang melakukan ibadah besar dan semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah seorang yang mati berperang di jalan Allah. Yang kedua, orang yang mati dalam keadaan sedang berinfak di jalan Allah, dermawan. Yang ketiga, kiai mati sedang dalam berdakwah. Dipanggil semuanya dalam cerita hadis Nabi itu. Lalu ditanya oleh Allah kepada yang mati di jalan Allah, apa yang kau lakukan selama ini? Lalu dia berkata, aku selalu berperang ketika ada perintah berperang. Dan aku mati dalam perang. Karena engkau ya Allah. Lalu Allah berfirman kepada dia, bohong! Engkau mati di dalam peperangan supaya dikatakan pemberani. Lalu dia seretlah dia ke dalam api neraka. Lalu dipanggillah dermawan tadi. Ditanya, untuk apa kau gunakan harta? Lalu dia pun menjawab, tidak ada yang meminta, yang butuh uang kecuali aku beri karena engkau. Allah pun berfirman, bohong. Engkau melakukan itu karena engkau ingin dianggap dermawan. Lalu dipanggillah yang ketiga, kiai, ustadz, yang berdakwah kemana-mana. Sampai meninggal di jalan dakwah. Lalu ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, aku selalu menyebarkan ilmu. Sehingga aku pun mati di jalan ketika aku menyampaikan ilmu itu. Kata Allah, bohong. Engkau menyampaikan ilmu supaya engkau dikatakan alim, supaya engkau dikatakan cendekiawan, supaya engkau dikatakan kiai besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu semuanya dikuburkan ke dalam api neraka. Dari sini apa yang bisa kita pelajari, saudaraku? Yang penting bagi Allah bukanlah apa yang engkau kerjakan. Yang penting bagi Allah bukanlah bukanlah apa yang kau kerjakan. Tetapi yang penting bagi Allah, mengapa engkau mengerjakan itu? Apakah untukmu atau untuk yang lain? Sudahkah kita mengerjakan amal-amal kita, bekerja karena Allah? Sudahkah kita berkeluarga karena Allah? Sudahkah kita menjalani hidup ini karena Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan marilah kita tutup dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang yang tidak menginginkan kecuali Engkau ya. Jadikan Engkau yang paling kami cintai melebihi segalanya ya Allah. Jadikan semua amal-amal kami ikhlas karena Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikan Engkau yang terbesar dalam hidup kami ya Allah. Cukupkanlah kami hanya dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, jangan Kau pergi dari hati kami ya Allah. Engkaulah ya Allah sebaik-baik harta bagi kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baik kekayaan bagi kami ya Allah. Karena itu ya Allah, jadikan kami orang-orang yang kudus. Kuduskan hati kami ya Allah. Sucikan hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TV1 dan jemaah Masjid Al-Muqarrabin, kita akan hidup bersama nama-nama Allah yang indah pada episode-episode berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kesucian kepada diri kita dan kepada keluarga kita dan kepada bangsa Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.